adik-adik, selamat pagi. Laosu pengen tahu nih siapa yang ikut Laosu tadi jam 10 pagi. Ayo tunjuk tangannya. 1, 2, 3, 4. Kok dikit ya? Minggu depan adik-adik kita ikut ya. Mulai jam 10 pagi kita ikut Zoom dulu. Di sana ada main-main dulu, ada kuis dulu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam kebaktian. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Sebentar kami akan masuk di dalam kebaktian. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang, memperhatikan dengan baik dan ikut bernyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom adik-adik. Kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maukah adik-adik dengan bersungguh-sungguh kita beribadah, menyembah Tuhan, memuji namanya, kita berdoa bersama dan merenungkan firman-Nya dan cerita yang disampaikan oleh Lause. Mau adik-adik? Tentu saja kita mau memuji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini langsung mengajak kalian memuji kemuliaan Tuhan. To God be the glory. Amin adik-adik sekalian? Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ayo kita bernyanyi. Kemuliaan bagi Tuhan. To God be the glory. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Adik-adik, bukankah kalian memiliki waktu untuk sekolah? Jam berapa kalian sekolah waktu pagi hari? Jam 7? Dan bukankah ada waktunya istirahat? Bukankah ada waktunya adik-adik untuk makan dan minum? Dan bukankah ada waktunya juga bagi adik-adik untuk bermain? Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Dan bukankah ada waktunya adik-adik harus beristirahat dan tidur? Dan ada waktunya nanti adik-adik harus bangun pagi. Segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada waktunya. Dan waktu itu tergantung Tuhan. Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita yang terindah. Meskipun kadang-kala bagi kita itu tidak enak, tapi Tuhan merencanakan yang terindah. Dan pada waktu Tuhan, kita akan melihat betapa besar, betapa dahsyat karya Tuhan. Adik-adik sekalian, langsung mengajak kalian menaikkan sebuah pujian. Dan jikalau kalian belum pernah menyanyikannya, yuk belajar bersama-sama menaikkan pujian ini. Karena pujian ini indah sekali. Ada waktunya. Waktunya siapa? Bukan waktunya aku, kemauanku. Pokoknya apa yang aku mau harus aku dapat. Bukan itu. Tetapi waktunya Tuhan. Yuk kita bersama-sama menaikkan pujian In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. In Your time, in Your time, in Your time, in Your time, Lord, You make all things beautiful. In Your time, in Your time, Lord, my life to You I bring. May each song I have to sing be to You a lovely thing. In Your time, in His time, in His time, in His time, His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama melipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikanlah kami konsentrasi, berikanlah kami fokus dan hati yang mendengarkan, sehingga kami bisa memahami dan melakukan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ke cerita Alkitab kita pada minggu ini, Lause mau ajak kita semua untuk coba membayangkan nih. Bayangkan misalnya kita sedang ada di masa-masa liburan dan kita diajak oleh mama papa kita untuk berlibur ke puncak bareng mereka. Kita akan ke puncak naik mobil dan kita sudah senang, sudah
bersiap-siap, bawa jaket, bawa baju, bawa selimut, bawa bantal, semua sudah kita siapkan di dalam tas, lalu kita bersiap-siap untuk naik ke mobil. Nah, tapi waktu kita sampai ke dalam mobilnya, pas kita melihat kaca depan mobil kita itu tuh ternyata buram. Kaca depannya buram, samping kanan buram, samping kiri buram, dan kita nggak bisa melihat jalan di depan, jalan di samping kiri, jalan di samping kanan, kita nggak bisa lihat. Kalau situasinya seperti itu, kira-kira adik-adik bakal panik gak? Kalau Lause ada di situasi seperti itu, kalau Lause ada di mobil itu, Lause pasti akan langsung panik sekali. Karena Lause nggak akan tahu kita sedang jalan kemana, kita sedang jalan ke kiri kah, jalan ke kanan kah, kita nggak bisa lihat ke depan dan kita nggak bisa tahu kita sedang jalan kemana. Dan bagaimana kalau ternyata di depan kita ada jurang yang begitu dalam? Atau gimana kalau di depan kita ada sebuah batu yang sangat besar? Atau bahkan gimana kalau ternyata kita saat ini sedang salah jalan dan kita sedang tersesat? Nah, adik-adik, sama seperti situasi seperti tadi yang kita bayangkan itu, dalam kehidupan kita seringkali kita nggak bisa melihat jalan di depan kita, terutama ketika kita sedang mengalami penderitaan. Sama seperti satu tokoh yang kita akan sama-sama pelajari hari ini. Tokoh ini mengalami penderitaan yang sangat hebat, dan dia pun juga nggak bisa melihat jalan di depannya dia. Dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa, dan dia hanya bisa menghidupi penderitaannya itu. Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak siapa dia? Nah, dia adalah Ayub. Di dalam Alkitab kita diceritakan bahwa Ayub adalah seseorang yang sangat taat dan jujur. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia juga tidak berbuat jahat dalam kehidupan dia. Dia tidak berbuat dosa dan dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Dia juga mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia juga punya banyak sekali binatang ternak dan juga budak. Hal ini membuat dia menjadi orang paling kaya di zaman dia waktu itu. Nah, suatu hari, malaikat-malaikat Tuhan sedang menghadap kepada Tuhan. Akan tapi ternyata di antara malaikat-malaikat itu ada iblis yang juga datang menghadap Tuhan. Ketika Tuhan melihat iblis di antara malaikat-malaikat itu, Tuhan berkata kepadanya, Tuhan bertanya, "Dari mana saja kamu?" Dan iblis pun menjawab, "Dari jalan-jalan mengelilingi bumi." Tuhan kembali bertanya kepadanya, "Kamu sudah melihat hambaku Ayub belum? Dia adalah orang yang paling taat dan paling jujur di bumi ini. Dia takut akan aku dan dia tidak berbuat jahat." Mendengar pertanyaan Tuhan itu, iblis bertanya balik kepada Tuhan, "Dia kan Engkau lindungi. Engkau juga memberkati dia dengan melimpah-limpah. Pantas saja dia menyembah Engkau, pantas saja dia hidup baik di hadapan Engkau. Coba saja kalau dia menderita. Dia pasti akan meninggalkan Engkau." Tapi Tuhan tidak percaya kepada omongan iblis itu. Dan pada akhirnya Tuhan membiarkan iblis mengambil semua kepunyaan Ayub. Pertama-tama iblis mengambil seluruh hewan ternak Ayub. Hewan-hewan ternak Ayub itu dicuri oleh orang-orang asing dan juga habis termakan api. Tidak hanya itu, iblis juga mengambil ke-10 anak-anak Ayub, dan anak-anak Ayub itu semua meninggal karena ada angin ribut yang membuat rumah mereka itu roboh. Ketika Ayub mengetahui semua kehilangannya itu, Ayub menjadi sangat sedih. Sekarang Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya harta kekayaan dia juga tidak punya anak-anak dia,
Dan sekarang dia tinggal sendiri bersama dengan istrinya dengan tidak memiliki apa-apa. Akan tapi adik-adik, sekalipun Ayub kehilangan, sekalipun Ayub menderita, sekalipun Ayub sedih, Ayub berdoa kepada Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan dan dia tetap taat kepada Tuhan. Waktu iblis melihat bahwa Ayub tetap taat kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, "Harta itu tidak lebih berharga daripada nyawa. Coba saja kalau tubuhnya itu sakit, dia pasti akan meninggalkan engkau." Adik-adik, Tuhan tetap percaya kalau Ayub tidak akan meninggalkan dia, sekalipun iblis berkata seperti itu. Dan akhirnya Tuhan pun mengizinkan. Iblis membuat seluruh tubuh Ayub itu gatal-gatal dan juga sakit-sakit. Bahkan adik-adik, saking gatalnya, Ayub sampai mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Saking gatalnya, saking sakitnya. Bayangkan adik-adik, betapa menderitanya Ayub pada saat itu. Dia sudah tidak punya apa-apa, dia tidak punya harta, tidak punya anak, dan dia pun juga tidak bisa hidup seperti biasa. Tubuhnya sakit, tubuhnya gatal, dia sangat menderita pada waktu itu. Waktu istri Ayub melihat kesengsaraan Ayub itu, dia pun juga heran, kenapa tiba-tiba suaminya ini bisa menderita sebanyak ini, sebesar ini, dan ini tiba-tiba sekali. Istri Ayub sampai berkata kepada Ayub, "Udah, tinggalkanlah saja Tuhanmu itu. Ngapain sih kamu masih taat sama dia? Dia kan sudah membuat kamu menderita seperti ini." Ketika Ayub mendengar perkataan istrinya itu, Ayub menjadi marah. Ayub berkata kepada istrinya, "Kita loh sudah menerima yang baik selama ini dari Tuhan. Kita punya harta benda, kita punya anak-anak, kita dilimpahi berkat oleh Tuhan. Masa sekarang kita gak mau menerima yang buruk-buruk? Masa kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan?" Bayangin adik-adik, di tengah kesengsaraannya itu, di tengah penderitaannya itu, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Teman-teman Ayub memiliki 4 teman, namanya itu Elifaz, Bildad, Zofar, dan juga Elihud. Waktu teman-teman Ayub ini mendengar tentang penderitaan Ayub ini, mereka datang dari kota-kota mereka masing-masing untuk mencoba menghibur Ayub. Mereka mencoba untuk menghibur Ayub di tengah penderitaan itu. Akan tapi sayangnya, bukannya menghibur, mereka malah memarahi Ayub. Mereka malah mengatakan bahwa penderitaan yang Ayub alami saat ini tuh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub. Mereka berkata kalau penderitaan ini adalah cara Tuhan sedang menghukum Ayub. Akan tapi adik-adik, kita tahu ya, kalau Tuhan pada saat itu tidak sedang menghukum Ayub. Kita tahu kalau Ayub itu adalah orang yang jujur, orang yang taat kepada Tuhan, dan dia tidak berbuat dosa. Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami segala penderitaan ini karena Tuhan tahu kalau Ayub pasti akan taat dan setia kepadanya, sekalipun dia sedang menderita. Dan benar saja adik-adik, sekalipun orang-orang di sekitar Ayub menyuruhnya untuk meninggalkan Tuhan, dan mereka juga menuduh kalau Tuhan sedang menghukum Ayub, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia percaya kalau rencana Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan dia. Sama seperti bayangan kita di awal tadi, Ayub juga tidak bisa melihat jalan di depan dia. Ayub tidak bisa melihat jalan di depan, di samping kiri, di samping kanan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan yang hanya dia bisa lakukan adalah percaya kepada Tuhan yang memegang kendali mobil yang dia sedang jalani itu.
Ayub percaya kepada Tuhan dan Ayub tetap taat kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan pada akhirnya Tuhan melihat ketaatan Ayub dan dia memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari apa yang dia punya dulu. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan Ayub. Dan dia memiliki rencana yang begitu indah bagi kehidupan Ayub pada akhirnya. Adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Bahkan di tengah penderitaannya itu, Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan Ayub. Sama seperti itu, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya ya, di mana sih Tuhan di tengah situasi yang susah seperti ini? Di sekitar aku udah ada banyak sekali yang terkena dampak pandemi ini. Banyak teman-teman, banyak keluarga aku yang sakit. Di mana sih Tuhan? Ditambah, aku juga harus berjuang keras mengikuti sekolah online yang gak mudah, yang susah. Atau mungkin ada adik-adik juga yang sudah merasa tidak nyaman lagi di dalam rumah. Kita pengen keluar, pengen jalan-jalan, pengen ketemu dengan teman-teman kita. Dan kita bertanya-tanya, kapan sih kita bisa kembali normal lagi? Kapan sih kita bisa keluar dari penderitaan-penderitaan yang kita sekarang alami? Adik-adik, waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Bahkan, kalau adik-adik ingat di kitab Injil, Yesus pernah berkata loh, bahwa kita harus memikul salib. Apa artinya? Artinya adalah kita pasti akan menghadapi penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan merasa susah, kita pasti akan merasa takut, kita pasti akan merasa khawatir. Itu tidak terhindarkan adik-adik. Mungkin kalau kita mendengar perintah Yesus ini, kita jadi berpikir gitu ya, kita bisa saja berpikir, Tuhan mah enak, Tuhan tinggal ngomong doang kayak gitu. Tuhan Yesus kan Tuhan yang berkuasa. Mana mungkin dia mengerti dan mengalami penderitaan aku? Eits, jangan salah adik-adik. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalami penderitaan loh. Tuhan Yesus terlebih dahulu menderita di dunia ini. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalib, dan bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa kita. Dan dia lakukan itu semua karena dia begitu mengasihi kita. Coba kita bayangin deh adik-adik. Kalau Tuhan Yesus saja rela mati di kayu salib untuk kita, masa sih dia meninggalkan kita di tengah penderitaan kita? Jadi adik-adik, kalau kita sedang berada di tengah penderitaan yang kita alami saat ini, kalau kita sedang merasa susah, kita sedang merasa takut, marilah kita juga percaya kepada Tuhan. Ingat adik-adik, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kalau adik-adik lagi merasa sedih, adik-adik lagi merasa takut, lagi merasa susah, atau apapun juga yang adik-adik sedang alami saat ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita ceritain kepada Tuhan apa yang kita saat ini rasakan. Kita bicarakan kepada Tuhan, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku lagi susah, Tuhan aku lagi sedih, Tuhan aku lagi takut, aku lagi khawatir, aku lagi kesusahan. Kita bilang kepada Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita juga meminta tolong kepadanya untuk melewati segala penderitaan ini, segala kesusahan ini, segala kesulitan ini. Kita minta tolong kepadanya untuk menyertai kita. Dan ingatlah adik-adik, kita percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita
dan Dia akan selalu menolong kita melalui segala penderitaan yang kita alami saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh berbicara kepada kami saat ini. Tuhan, kalau kami saat ini sedang merasa sedih, kami merasa susah, merasa takut, kami yakin Tuhan, kami percaya kalau Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan tolong kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan setiap kali kami mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang dari Maria, yang menderita secara jauh meriana Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus secara persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lord, please bless our families and friends so they can stay healthy during this COVID-19 pandemic. Please bless our country so the virus will be gone, and please help all of us so we can spread your word throughout our country. In the name of Jesus we pray, amen. Amin. Evan dan Jenny telah melayani kita bersama di dalam doa syafaat dan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, tunggu giliran kalian ya. Nah, adik-adik sekalian, kalian tahu saatnya apa sekarang? Iya, saatnya bagi kita membawa persembahan. Adik-adik, bawalah persembahanmu dengan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita. Yuk kita bawa persembahan dengan menaikkan sebuah pujian, betapa hatiku berterima kasih pada Tuhan. Ucapan syukur, bawalah persembahan kita. Ayo kita bernyanyi bersama. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Dan tolong kami juga Tuhan, supaya hidup kami sungguh boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tuhan tolonglah kami, supaya kami senantiasa jujur di hadapan Tuhan. Kami senantiasa datang di hadapan Tuhan, baik suka maupun duka, baik sedang senang maupun sedang sedih. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami. Tuhan, inilah kami. Tuntun dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ya bagi yang berulang tahun di bulan Juni. Kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu dan kita akan berpisah. Namun minggu depan kita akan bertemu kembali. Dan jangan lupa bahwa adik-adik akan melanjutkan di dalam kelas aplikasi sesuai dengan link Zoom yang telah diberikan oleh lausa-lausa kelas kalian. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian. Dengan penuh sukacita adik-adik boleh beraktivitas, adik-adik boleh mengisi liburan dengan hal-hal yang positif dan baik. Sampai jumpa. Shalom.